kasih rekan-rekan. Kita berada di Lubuk Kertam di Kabupaten Langkat, berada di lokasi penampungan kayu mangrove yang dihasilkan dari pembabatan atau illegal logging di sekitar lokasi ini, seputar Pangkalan Susu yang kita tahu ini adalah habitat ataupun tempat pembudidayaan mangrove yang berada di kawasan hutan, yang mana kita ketahui mangrove ini menjadi isu yang penting untuk kita selamatkan, dan Polda Sumatera Utara telah terjun ke sini untuk melakukan penegakan hukum. Sudah kita temukan 2 orang yang kita lakukan penangkapan dan pemrosesan, dan kita tahu ada beberapa yang melarikan diri, tapi itu akan kita lanjutkan dalam proses penyidikan nanti. Kita tidak hanya menangkap yang ada di sini, kita juga menangkap mulai dari penebang yang ada di lokasi hutan di Lubuk Kertam, Lubuk Kertam yang tadi sudah kita tengok bersama, dan kita tahu betapa parahnya pengrusakan atau pembabatan pohon-pohon mangrove yang ada di sana. Hari ini juga kita lakukan penyegelan di 2 lokasi di Medan, tempat gudang yang menampung daripada arang mangrove yang dihasilkan dari sekitar Medan ini. Tentu kita akan melakukan proses penyidikan untuk itu, dan kita akan meneruskan apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk kita temukan nanti jalurnya. Penyimpangan-penyimpangan ini tidak hanya ada di Medan, mungkin juga ada di wilayah lain yang kita identifikasi, sudah kita lakukan mapping, ada di sekitar Sumatera Selatan, ada di wilayah Batam dan sekitarnya. Kita juga akan berkoordinasi untuk bagaimana penanganan selanjutnya. Ini adalah jaringan yang harus kita hentikan karena merusak hutan mangrove kita yang ada di Sumatera Utara. Demikian, Pak. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda yang telah mengambil tindakan secara cepat dalam penanggulangan pengerusakan mangrove. Kami masyarakat Langkat sebagian besar adalah nelayan yang sangat bergantung dari hasil tangkapan ikan. Kita tahu salah satu fungsi mangrove ini adalah pengembangan biakan ikan yang karena adanya perambahan secara ilegal ini menurunkan hasil pendapatan dari masyarakat. Itu satu. Kedua, kami berharap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pak Kapolda hari ini harus sampai kepada akar-akarnya. Saya bersyukur tadi sudah mendengar dari Pak Kapolda, ini semua tidak akan dilakukan oleh masyarakat yang mencuri lah katakan untuk illegal logging ini. Kalau tidak ada penampung, itu yang harus diberantas habis. Penampungnya baik dari mulai kecil sampai besar. Kalau tidak ada yang nampung, mereka mau jual kemana? Ini karena ada yang menampung, maka mereka akan menjual. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Kapolda sebagai gebrakan awal. Ini sangat berarti untuk masyarakat Langkat dan kita siap untuk bekerja sama. Karena memang sebelumnya, sebelum Covid, kita ada program-program yang bekerja sama dengan Bappedas dan Menteri Kehutanan terkait tentang penanaman mangrove. Terakhir dengan Bapak Kapolri juga kita ada penanaman mangrove 2 tahun yang lewat. Tapi mangrove yang kita tanam, yang kita harapkan bisa menjadi tempat habitat berkembang biaknya ikan, habis dilahap oleh mereka. Jadi sekali lagi alhamdulillah, terima kasih Pak Kapolda. Kita harapkan ini bisa terus berlanjut. Kita sebagai pemerintah Kabupaten Langkat siap untuk bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari data Bapak sudah berapa lama Pak berlangsung ini pengunduran mangrove? Yang paling marak itu adalah ketika Covid dimulai dari tahun 2020. Kenapa? Sebelum Covid itu dari dari Kementerian Kehutanan ada biaya untuk perawatan. Tapi ketika Covid ini berhenti, sehingga ini terbebas. Kalau dulu itu ada biaya untuk perawatan, kemudian ada yang langsung turun kemari dari Kehutanan bekerja sama dengan Bappedas,
melihat bagaimana konservasi yang ada di hutan ini, kira-kira begitu. Oke. Pak, ini kan udah langkah Polda Sumut. Kemudian langkah dari Bapak sendiri sebagai Bupati Kita seperti apa? ikut menindaklanjuti, artinya kalau ini sudah terkait dengan hukum, maka kita bekerja sama nanti dengan pemerintah desa tentunya untuk ikut mengawasi agar tindakan ini kalau seandainya ada pelanggaran terus mohon dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihak polsek setempat agar diambil tindakan. Ya, ini kan sudah menjadi mata pencarian masyarakat. Langkah dari Bapak sendiri seperti apa ini? Kita sebenarnya dari awal dulu kita ada satu program untuk tebang pilih penanaman mangrove. Dan ini kita berharap nanti ini bisa diteruskan. Jadi tidak sembarangan. Ada yang ditanam, kemudian ada yang mungkin nanti harus katakanlah dipanen, tapi secara benar, tidak dilakukan secara serampangan gitu. Pak, kemudian Pak, tadi sepertinya ada hutan mangrove yang dirubah menjadi kebun kelapa sawit, Pak. Ya, ini dari awal kita sudah sampaikan. Mungkin nanti kita akan sampaikan juga ini kepada Bapak Kapolda untuk nanti ditindaklanjuti seperti apa. Karena memang ada sebagian besar daerah pesisir kita. Jadi kalau bicara terkait itu kan dengan Kabupaten Langkat, ini kan ada beberapa yang dialihfungsikan dari mangrove menjadi tanaman sawit. Kami insya Allah nanti akan menyampaikan data secara lengkap ke Pak Kapolda dan kita serahkan secara hukum seperti apa penyelesaiannya. Berapa luasannya Pak dari mangrove dialihfungsikan menjadi kelapa sawit? Kalau sampai hari ini yang terdata sudah lebih kurang hampir sekitar 8 ribuan lebih, 8.000 hektar. Nah, itu bukan hanya di sini tapi juga di tempat lain termasuk Gebang, daerah pedalaman Tanjung Pura, Bubun, ada beberapa tempat. Baik teman-teman semuanya, jadi kita sudah melihat sendiri ya dengan mata kepala sendiri bahwa hutan yang kita banggakan yang di Lubuk Kertang sudah hampir habis ya, itu sekitar 700 hektar. Jadi dari 1.200 hektar yang ada hutan di Lubuk Kertang, yang dirambah tuh lebih dari 700 hektar. Jadi kita bisa bayangkan ini, dan marak itu dimulai ketika pandemi ya, mulai tahun 2020 sampai saat ini ya, sampai kita lihat di belakang kita ini kan hampir 100% kita pastikan adalah mangrove Rhizopora apiculata maupun Mucronata, bako minyak ataupun bako hitam kalau masyarakat menyebutnya. Jadi itu memang yang terbaik untuk membuat arang. Jadi kita kami ya semua wakil akademisi sangat mengapresiasi dan luar biasa ya yang dilakukan oleh Pak Kapolda ini untuk menghentikan ini semua. Jadi kita itu sudah berulang kali menyuarakan ya sampai ke Bu Menteri juga, inilah tindakan yang nyata dan konkret ya. Jadi kita mendatangi kemudian menyegel dan mengusut sampai tuntas itu. Ini yang kita harapkan dan ini juga yang disuarakan oleh kelompok Lestari Mangrove maupun Mawar yang di Lubuk Kertang itu agar perusakan illegal log ini bisa dihentikan. Dan kita sudah melihat bagaimana manfaat hutan mangrove, bahkan Presiden Jokowi sendiri dalam G20 kan menyatakan bahwa Indonesia itu adalah luas hutan mangrove terbesar dunia hanya di Indonesia. Tapi kita lihat kondisi yang di Lubuk Kertang dan sekitarnya itu dalam kondisi yang sangat rusak ya, dan kita memang sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kapolda dalam hal ini untuk dari sampai ke akar-akarnya, dari yang penebang di lapangan di hutan sampai ekspor arang itu juga akan dihentikan. Jadi ini memang kami ya dari akademisi sangat bersyukur dan sangat senang ya hari ini kita bisa melihat sendiri. Jadi kami akademisi pun tidak boleh masuk ke desa ini ya, hanya untuk melihat atau menginvestasi bagaimana kegiatan pembuatan arang itu. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa melihat sendiri ya bagaimana hutan mangrove yang sudah kita jaga kemudian yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi nelayan dan juga masyarakat sekitarnya itu bisa kita kembalikan. Jadi kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan, tetapi upaya yang hari ini dan seterusnya itu sangat bagus ya untuk bagaimana kita bisa menghentikan ini illegal logging. Memang deforestasi itu tidak hanya dari ini, tapi minimal yang keluhan dari Desa Lubuk Kertang itu bisa mendapatkan solusi yang komprehensif. Jadi kami sangat senang dan mendukung, dari akademi sangat mendukung seperti ini ya. Jadi
ketika nanti semua itu bisa diselesaikan, misalnya tidak ada lagi dapur arang, kami yakin hutan mangrove kita juga akan bisa terjaga dengan baik. Ya nanti juga kami menginginkan ya Pak Kapolda, membantu juga kelompok-kelompok yang di masyarakat yang mengelola HKM itu bisa dibantu dari kepolisian, tidak hanya mungkin Polhut ya, mungkin kewalahan ya Polhut menghadapi. Tadi sempat bicara dengan Bu Kades juga sudah angkat tangan ya Pak Bupati. Jadi itu mungkin tindakan yang sangat nyata ini mari kita dukung bersama-sama. Itu saja. Terima kasih. Pak, kalau selama ini dampaknya apa aja Pak terhadap masyarakat, Ya masyarakat nelayan dan warga berkurang sekitar? pendapatannya karena ada pepatah kalau tidak ada mangrove hutan tidak ada ikan. Jadi ikannya tidak ada lagi. Jadi masyarakat akan kesulitan. Kan kita bisa lihat sendiri kan bolong-bolong. Kami tadi berkesempatan melihat dari udara ya dengan Pak Kapolda, itu melihat dari sudah enggak dibandingkan kami tuh punya data sejak tahun 2014 dan terakhir kami 2020 sampai 2021 itu masih spot-spotnya